Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa kita di persiapan minggu depan tanggal 15 Mei sampai 19 Mei ya, yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan seperti yang kita lihat di time frame weekly saat ini, memang pergerakannya adalah bergerak dalam kondisi uptrend ya, dan saat ini tertahan di harga 2011. Dan di sini, untuk asumsi saya adalah, kemungkinan besar ya akan terjadi penurunan dulu, minimal dia menguji, area trendline ya, menguji area trendline, namun ada beberapa poin yang harus dilalui untuk menuju ke sini ya, dan saya akan buatkan nanti di time frame daily dan 4 jam serta di 1 jam untuk memberikan zona kembali ya. Jadi, untuk kemungkinan besar yang akan dicapai jika memang terjadi penurunan yang cukup signifikan adalah mendekati area ini ya, di harga 1973 sampai 1974. Itu adalah area yang akan menjadi titik pantauan kita karena merupakan area RBS dan juga support ya, support serta order block ya. Ini adalah merupakan order block areanya di time frame weekly dan mendekati untuk trend line dari uptrendnya ya. Serta kalau kita lihat dari eh, exponential moving average 50 ini masih cenderung untuk memberikan indikasi ke atas ya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi kenaikan lagi dan mendekati area di sini ya. Jadi nanti ada beberapa konfirmasi yang bisa kita jadikan acuan untuk mencari entry di area ini ketika memang harga mencapai ke bawah ya. Jadi di sini saya akan buatkan untuk zona juga, persiapan untuk minggu depan ya. Dan di sini kalau kita lihat, harga berada di titik RBS ya. Sini adalah titik RBS-nya. Jadi kalau kita lihat ini adalah area Southwest ya, Southwest yang cukup besar di time frame daily, dan harga berada pada titik RBS ya, resisten yang sebelumnya menjadi resisten dan saat ini berpotensi untuk menjadi support ya, untuk support karena di harga sebelumnya sudah menguji, namun ternyata ada rejection yang cukup kuat dan melakukan kembali kenaikan mencapai 249 dan saat ini kembali diuji dan ada rejection lagi dan harga berada pada titik 2011. Artinya area ini cukup kuat untuk goal memberikan tekanan ya. Jadi kalau harga masih mampu untuk bertahan di atas harga ini, maka berpotensi untuk melakukan kembali menguji di 2033 ya, karena ini saat ini menjadi titik resisten yang cukup kuat juga karena beberapa kali untuk ditembus namun ternyata memberikan rejection yang cukup baik. Jadi area yang akan diperhatikan di sini titik ini juga ya. Dan nanti di tempo 4 jam dan 1 jam saya akan buatkan poin yang akan kita perhatikan sebagai pantauan kita untuk mencari titik entry ya. Jadi kita akan masuk ke time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam yang akan menjadi pantauan kita adalah masih sama dengan eh, pembahasan di time frame daily ya. Karena memang di sini tempat untuk di breakout namun ternyata gagal dan kembali melakukan penurunan dan harga saat ini tertahan di 2011 dan berada pada titik area RBS ya. Ini masih merupakan zona RBS-nya dia, memberikan rejection yang cukup baik. Dan sekarang kita akan coba masuk ke time frame 1 jam untuk memberikan zona to entry ya. Kan menjadi pantauan entry saya adalah untuk zona buy 1 masih tetap sama di titik RBS-nya.
di harga 2004 dan 1999 ya. Jadi ini untuk menjadi zona buy pertama. Untuk zona buy ketiga, zona buy kedua, kita ambil titik di area bawah sini yang merupakan area order block juga. Ini untuk zona buy kedua, nanti saya akan berikan poinnya ya. Dan zona buy ketiga nanti saya akan berikan, kita akan fokus dulu di dua zona ini. Kalau memang ini ditembus, nanti saya akan buatkan zona entry ketiga yang bisa saya berikan nanti di update video berikutnya ya. Dan untuk yang berikutnya, zona sell yang akan kita pantau adalah di area ini. Kenapa saya jadikan ini menjadi zona sell? Karena di sini kita lihat sebelumnya terjadi konsolidasi dan ini merupakan support yang kuat, dan saat ini sudah di breakout dan berpotensi untuk menjadi titik resisten ya. Di titik resistennya ada di sini. Ini berpotensi menjadi SBR ya, support become resistant. Dan ini zona buy pertama, dia adalah area support dan juga merupakan order block, dan di sini titik support juga dan merupakan order block untuk zona buy kedua. Untuk zona sell ketiga adalah pantauannya ini cukup zona kedua ya. Ini untuk zona kedua, kita ambil saja di titik ini ya. Ini akan menjadi zona sell kedua minimal di 2033 ya, karena jika nanti harga berhasil breakout di atas dari 2033 atau valid untuk break ke atas ya, dan juga break di area ini di 2036 sampai 2041, maka potensinya akan melakukan kenaikan dengan skenario seperti ini ya. Akan melakukan kenaikan menuju area trendline untuk diuji ya. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan akan terjadi. Namun apabila di sini ada rejection yang cukup baik, maka dia akan berpotensi kembali untuk melakukan penurunan ya. Ini akan saya tandai sebagai zona sell kedua. Jadi untuk zona ketiganya nanti saya akan buatkan di next video. Untuk sementara kita akan fokus dulu dua zona saja. Dan ini adalah merupakan zona sell kedua, yaitu di 2035 sampai di 2042 ya. Ya, ini akan menjadi titik yang akan kita jadikan pantauan untuk sell ya. Jadi untuk syarat entry-nya adalah menunggu konfirmasi atau rejection yang terjadi di harga itu ya. Jadi untuk stop loss kalian tentukan sendiri dengan risk and reward masing-masing ya, atau resiko masing-masing teman-teman sekalian ya. Ini akan menjadi zona sell 1. Zona sell 1 di harga 2019 sampai 2024 ya. Ini akan menjadi zona buy kedua, zona buy 1 di harga 2011, di harga 2004 ya. 2004 sampai 1999, dan zona buy keduanya di 1989 ya, sampai di 1980. Oke, ini menjadi zona untuk pandangan kita di minggu depan. Jadi silakan dipantau untuk zona yang sudah saya berikan, karena di beberapa video-video sebelumnya atau analisa sebelumnya itu berjalan dengan baik ya. Jadi semoga buat teman-teman semua bisa dipahami atau bisa dimanfaatkan untuk zona yang sudah saya berikan ya. Jadi untuk sementara pantauan saya untuk hari ini, untuk persiapan di hari Senin ya, untuk persiapan di hari Senin ada dua zona yang bisa saya buatkan dulu, dan ini masih bisa valid ya, masih bisa valid sampai hari Selasa. Jadi jika belum ada pergerakan menuju ke sini, kemungkinan besar dia akan terjadi konsolidasi di area ini ya. Dia akan terjadi konsolidasi di area ini. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya di sesi Eropa sampai sesi Amerika untuk hari Senin ya, untuk kemudian kita
bisa mencari titik entry di berikutnya ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya di analisa kali ini ya, untuk persiapan di SSD persiapan minggu depan di tanggal 15 sampai 19 Mei. Jadi sekarang kita akan coba masuk juga dulu di indeks dolar ya untuk melihat perkembangan harganya. Namun sebelum saya masuk ke indeks dolar, saya berikan juga ya. Jadi ketika kalian mencapai titik zona buy 1, kalian bisa mencari titik entry ya. Jadi targetnya adalah minimal ambil 30 sampai 60 pips untuk target pertama. Untuk target kedua kalian bisa ambil di 80 sampai 100 pip ya, atau jika memang konfirmasinya sangat kuat, kalian bisa ambil targetnya di area zona salah satu ya. Jadi seperti itu untuk target akhir dari setiap zona yang saya berikan ya. Jadi semoga kalian bisa pahami untuk target masing-masing, kalian sesuaikan saja ya, dan begitupun dengan resiko masing-masing ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Oke, indeks dolar saat ini breakout ya. Dia breakout dari analisa sebelumnya saya sampaikan. Ini saya akan hapus untuk kemudian buatkan kembali zona untuk indeks dolar ya. Kalau kita lihat di indeks dolar saat ini ada bullish engulfing ya. Ya, ada bullish engulfing, artinya masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan di minggu depan ya. Namun tetap kita pantau saja seperti apa yang akan terjadi. Kita akan masuk ke time frame daily untuk melihat zona, dan di sini juga memang dia sudah berhasil break ya, karena kalau kita lihat di sini ada konsolidasi ya, ini adalah konsolidasi dan dia berhasil breakout. Dan untuk saat ini ada beberapa poin penting yang harus dilalui untuk indeks dolar ya di area ini untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau ini di breakout, maka potensi akan dicapai untuk indeks dolar adalah di kisaran harga ini. Oke, ini adalah target kenaikan dari indeks dolar minggu depan. Dan apabila harga kembali masuk di area zona ini untuk hari Senin dan Selasa, maka potensinya dia akan kembali sideways ya, untuk mencari apakah dia akan balik break ke atas memang atau akan menuju ke bawah untuk di breakout ya. Jadi kalau dia break di bawah dari area ini, maka potensi akan melakukan penurunan dengan target di kisaran harga ini ya, area RBS yang belum dicapai sebelumnya setelah dia di breakout ya. Dia berpotensi ke sini. Ini harga sebelumnya menjadi resisten kuat dan saat ini sudah di breakout, dan beberapa minggu belum sempat dicapai ya. Jadi jika dia break di bawah dari harga 100, maka potensi untuk melakukan penurunan ke area di harga 9949 sampai 9925 ya. Ini adalah target yang akan dicapai ketika dia ke sini ya. Namun apabila harga berhasil melakukan ke atas, maka dia akan menguji ke sini dulu, kemudian retest dan melanjutkan kembali kenaikan ke sini ya, atau dia akan langsung breakout ke atas di sini untuk kemudian retest ke sini dan melanjutkan kembali kenaikan. Jadi ini untuk skenario saya untuk indeks dolar minggu depan ya. Nanti saya akan updatekan juga di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semuanya, atau di next video ya yang akan saya berikan. Jadi buat teman-teman semuanya belum bergabung, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.